Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fajar Berkah, Pasti berkah. Nah, Kang Agung, kita bakalan lanjut lagi Ayo Teh bahas-bahas tentang Kinang. surga dan juga neraka. Betul. Nah, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Apa saja yang dapat dinikmati oleh para penghuni surga nih Pak Ustadz? Yang dinikmati oleh penghuni surga. Betul. Yang dapat dinikmati oleh penghuni surga selain daripada makanan-makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, wujuhu yauma idzin nadir. Wajah-wajah mereka di surga itu sangat berseri-seri. Kenapa? Karena berseri-seri karena dia mendambakan apa yang telah ia perjuangkan semasa hidup di dunianya. Ada selain daripada kenikmatan makanan, tempat, dan di surga itu sebelum kita makan sudah menikmati itu makanan. Di surga itu jangankan makan, kita ada anginnya saja yang melalui ke dalam hidung kita itu sudah menjadi kenyang itu. Dan ada yang paling nikmat di surga itu ila rabbiha nadhira. Ila rabbiha nadhira itu umat manusia sewaktu di dunianya dia mengharapkan pertemuan dengan Tuhan, mengharapkan pertemuan dengan rasul yang diutusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surga itu kenikmatan itu didapatkan di dalam surga. Ya, maka kenikmatan yang paling nikmat yang dinikmati oleh penduduk surga itu yaitu ila rabbiha nadhira. Dia langsung bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Keren banget ya, Iya, Kang betul. Agung. Pak Ustadz, benar gak sih Pak Ustadz kalau di surga itu kita itu nggak akan tidur Pak Ustadz? Iya benar-benar. Ada yang bilang kayak gitu. Betul. Kalau di surga itu yang dinamakan surga itu belasan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu bisa tidur, bisa juga enggak tidur. Karena apa yang diinginkan oleh penghuni surga pasti Allah akan kabulkan. Dia mau tidur pasti bakal dikasih. Dia mau enggak tidur juga pasti akan dikasih. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz nih ya, aku juga masih kepo nih ya. Kira-kira dari tadi kan kita bahas tentang surga Iya. gitu ya. Tapi sifat-sifat apa sih yang dimiliki oleh penghuni surga gitu, Pak Ustadz? Ya. Sifat-sifat penghuni surga itu dia mempunyai 3 sifat yang tidak pernah dilupakan oleh dia sewaktu di dunia. Dia di dunia punya sifat awab. Awab itu sifat orang-orang yang baik, sifat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah ada di dalam surga, tetap dia selalu kembali kepada Allah karena Allah lah yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ada juga sifat yang kedua yaitu sifat hafidz. Sifat hafidz itu sifat orang yang sifatnya memelihara aturan Allah. Meskipun dia sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan apa yang dia inginkan yaitu surga, kenikmatan yang ada di dalam surga, dia tetap memelihara aturan-aturan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada sifat munib. Sifat munib itu sifat yang selalu bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah ada dalam surga, tapi tetap dia menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah ya. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak terkait surga dan neraka? Ada Apa dong tuh? pastinya. Pak Ustadz nih, bagaimana Al-Quran menggambarkan kehidupan penghuni surga? Di Al-Quran pasti dijelaskan ya Pak Ustadz? Ya. Di Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha. Untuk orang-orang yang
menjadi penghuni surga itu dia mendapatkan selain daripada ganjaran, dia mendapatkan kenikmatan di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang saya ketahui ada 3 sungai yang mengalir di dalam surga itu. Ada sungai susu, ada sungai madu, dan ada juga sungai arak tetapi tidak memabukkan. Waduh, Sungai kalau arak yang tidak memabukkan. iya makanya kenapa di dunia itu disuruh kita bersabar jangan melakukan hal itu karena nanti balasannya Allah akan berikan di surga Kang Agung. Begitu Iya. Pak Ustadz. Berarti kita kalau misalkan haus gitu kan ya kalau sekarang mah kalau mau ke sungai itu gelah gitu ya. Tapi kalau ternyata kalau di sungai itu kita bisa sambil minum air susu dan juga air madu loh. Jadi bisa langsung diminum di situ ya Pak Iya, Ustadz. bisa diminum di Malahan situ. kan nikmatnya lebih daripada yang ada di dunia. Iya, keren Masya Kalau Allah. saya boleh jelaskan ini, kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang penghuni surga itu kenikmatan yang diraihnya itu 99% kadar kenikmatannya. Masya Allah, gak kebayang ya Iya, seenak itu iya. Pak Ustadz. Yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat rahimnya Allah. Melalui sifat rahimnya Allah. Yang sifat rahmannya itu untuk di dunia, yang sifat rahimnya itu untuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surga. Waduh, Masya Allah, keren banget ya. Nah Pak Ustadz nih ya, kira-kira ada gak sih amalan yang bisa bikin kita dijamin masuk surga? Kirain pengen banget masuk surga tapi gak tahu amalannya apa nih yang bener-bener bisa ngejamin kamu masuk surga nih. Sebenarnya gak ada yang ngejamin ya, cuman yang mendekatkan gitu untuk kita bisa masuk ke surga. Betul Pak Ustadz. Yang akan mendekatkan kita masuk surga, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita, lebihkanlah kita untuk melaksanakan hablumillah, karena tidak ada yang akan memasukkan kita ke dalam surga kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan perbaikilah habluminanas, karena habluminanas itu akan menentukan kita nanti selamat dan tidak selamatnya. Masya Allah banget ya. Nih ada pertanyaan lagi kayaknya dari Kang Betul. Agung ya. Ini mukanya sangat penasaran soalnya Kang Betul, Agung. karena ini lebih serius ya tentang surga dan Tentang neraka, surga dan neraka. gitu. Ada lagi? Ada nih, Kinan. Apa yang harus dilakukan agar dapat menghindari siksa neraka dan ingin ditempatkan di surga, Pak Ustaz? Yang harus dilakukan yang positif aja, seperti yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan masuk surga itu adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri minkum, itu pemimpin-pemimpin yang berkuasa di tanah kita sendiri. Karena atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu ada benang merah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita melaksanakan hablum minallah, melaksanakan taat kepada Allah tapi kita tidak taat kepada Rasul, malah jalan ketaatan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasul itu tidak sampai ke kita. Makanya harus menjalankan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, Kang Agung nih, kalau Kinan tuh pernah dengar katanya kita sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke dunia ini adalah tujuannya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti juga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita di dunia ini memang harus melakukan hal-hal positif, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, yaitu beramal, sholat, ya berkomunikasi dengan Tuhan caranya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak nggak Ustadz ini? nih, aku tuh kepo Pak Ustadz. Apakah saat ini sudah ada orang-orang yang hidup di neraka ataupun di surga Pak Ustadz? Nah, iya betul. Baik, Mas Agung. Sebetulnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia diperkenalkan sama surga, diperkenalkan sama neraka. Nah, malahan Rasulullah melihat di dalam neraka itu ada ada segelintiran orang yang lagi dihukum, yang lagi disiksa oleh amal perbuatannya sendiri. Malahan Rasulullah menjawab, wahai malaikat Jibril, sepertinya saya mendengar dan melihat ada orang di neraka. Dia waktu hidup di alam dunia, dia pernah beramal apa sehingga apa yang dilakukannya di dunia sehingga dia ada di dalam neraka. Nah, diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, orang yang ada di dalam neraka itu adalah orang-orang ahli agama, ahli bercerita, tapi dia bisa menerangi orang lain, tapi dia tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Waduh, Masya Allah sekali ya penjelasan tentang surga dan juga neraka ya Betul, dari Kak Pak Gina. Ustadz. Nah, kita masih bakalan lanjut lagi Kang, dan pasti pembahasannya lebih menarik lagi. Cuman untuk Ukti dan juga Aki yang ada di rumah ya, ini mau ada yang lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana kalau kalian ada pertanyaan, karena sehabis ini kita bakalan ada games, betul tidak Kang Agung? Nah, boleh banget untuk mengkontak ke 0813 944 77912. Dan tetap bersama kami di Fajar Berkah, pasti Pasti berkah.